Bukti kebenaran Al-Quran yang mengejutkan dunia. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu bisa mengungkap fakta-fakta yang baru terbukti di zaman modern? Apakah Al-Quran benar-benar firman Allah, atau hanya karangan manusia? Nah, temuan-temuan ilmiah ini akan membuatmu tercengang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Tulis juga di kolom komentar, dari daerah mana kamu menonton video ini. Satu alam semesta yang mengembang, fakta yang baru terungkap di era modern. Sejak zaman dahulu, manusia memiliki berbagai teori tentang alam semesta. Sebagian besar ilmuwan kuno menganggap bahwa alam semesta bersifat statis dan tidak mengalami perubahan. Namun, Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu telah menyatakan sesuatu yang berbeda. Dalam surat Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Ayat ini jelas menyatakan bahwa langit, alam semesta, terus mengalami ekspansi atau perluasan. Fakta ini baru terbukti secara ilmiah pada abad ke-20 ketika seorang ilmuwan terkenal, Edwin Hubble, menemukan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Penemuan ini mengubah seluruh pandangan manusia tentang alam semesta dan menjadi dasar dari teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu titik kecil yang kemudian meledak dan terus berkembang hingga sekarang. Hal yang menakjubkan adalah bagaimana Nabi Muhammad, yang hidup di era tanpa teleskop atau ilmu astronomi modern, bisa menyampaikan informasi ini tanpa sumber lain selain wahyu dari Allah. Dua gunung sebagai pasak bumi, rahasia stabilitas alam. Pernahkah kamu berpikir mengapa bumi tetap stabil meskipun terdapat gempa dan aktivitas tektonik? Salah satu jawabannya adalah keberadaan gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi. Konsep ini sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu geologi modern berkembang. Dalam surat An-Naba ayat 67, Allah berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak?" Penelitian geologi menunjukkan bahwa gunung memiliki akar yang masuk jauh ke dalam tanah, yang membantu menstabilkan kerak bumi. Ilmuwan menemukan bahwa lapisan bumi terus bergerak karena aktivitas tektonik, tetapi gunung membantu mengurangi dampak dari pergerakan tersebut. Bayangkan saja seperti pasak pada tenda. Semakin dalam pasak ditancapkan, semakin stabil tenda tersebut. Fakta ini baru diketahui oleh manusia setelah perkembangan ilmu geologi di era modern, tetapi Al-Quran telah menjelaskannya sejak ribuan tahun lalu. Apakah mungkin informasi ini datang dari seorang manusia yang hidup di abad ke-7 tanpa alat penelitian? 3. Asal-usul manusia dari air, fakta yang tak terbantahkan. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Faktanya, sekitar 60–70% dari tubuh manusia adalah air, tergantung pada usia dan kondisi tubuhnya. Tanpa air, kehidupan tidak mungkin bisa berlangsung. Namun, tahukah kamu bahwa Al-Quran telah menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari air? Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Pernyataan ini luar biasa karena sesuai dengan temuan ilmiah modern. Dalam studi biologi, diketahui bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan dan hampir semua sel membutuhkan air untuk berfungsi. Bahkan dalam penelitian tentang asal-usul kehidupan, para ilmuwan meyakini bahwa kehidupan pertama di bumi bermula di dalam air, khususnya di lautan. Tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme, bergantung pada air. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, bagaimana mungkin Nabi Muhammad, yang hidup di padang pasir tanpa akses ke penelitian biologi modern, bisa mengetahui fakta ini? Jawabannya hanya satu. Ini adalah wahyu dari Sang Pencipta. 4. Lautan yang tidak bercampur. Fenomena ajaib di dunia nyata. Fenomena menakjubkan yang bisa ditemukan di berbagai lautan di dunia, adalah adanya dua lautan yang bertemu tetapi tidak bercampur.
Salah satu contoh paling terkenal adalah pertemuan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik di Selat Gibraltar. Jika kita melihatnya dari atas, kita bisa melihat garis pemisah yang sangat jelas antara kedua perairan tersebut. Tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Fenomena ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dalam ilmu oseanografi modern, ditemukan bahwa air laut memiliki perbedaan dalam hal salinitas, kadar garam, suhu, dan kepadatan, yang menyebabkan air dari dua laut yang berbeda tidak bercampur dengan mudah. Ada fenomena yang disebut halocline, yaitu lapisan tipis yang memisahkan dua perairan dengan perbedaan salinitas yang signifikan. Bahkan, proses pencampuran air dari dua lautan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sungguh menakjubkan bahwa Al-Quran telah menjelaskan fenomena ini jauh sebelum manusia bisa memahaminya melalui penelitian ilmiah. Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad mendapatkan informasi ini? 5. Jejak Fir'aun yang ditemukan, janji Allah yang terbukti. Kisah Fir'aun yang menentang Nabi Musa adalah salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Fir'aun yang menindas Bani Israel akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah sebagai hukuman atas kesombongannya. Namun, yang mengejutkan adalah janji Allah bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan sebagai pelajaran bagi manusia di masa depan. Dalam surat Yunus ayat 92, Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu." Ternyata, janji ini benar-benar terbukti. Pada abad ke-19, para arkeolog menemukan mumi Ramses II, salah satu Fir'aun Mesir yang diduga kuat sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa. Mumi ini ditemukan dalam kondisi yang luar biasa terawat, bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Lebih menarik lagi, ketika dilakukan penelitian terhadap mumi ini, ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia memang meninggal karena tenggelam. Salah satu ilmuwan yang meneliti mumi ini, Dr. Maurice Buchel, seorang dokter Prancis, sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Al-Quran telah menyebutkan hal ini sejak lama. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Dr. Maurice akhirnya masuk Islam setelah meneliti kebenaran ilmiah dalam Al-Quran. Bayangkan, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengetahui bahwa jasad Fir'aun akan ditemukan di masa depan? Tidak ada sumber sejarah yang mencatat hal ini sebelum ditemukan secara ilmiah. Ini adalah bukti kuat bahwa Al-Quran bukanlah hasil karya manusia, melainkan firman Allah yang Maha Mengetahui. 6. Proses penciptaan manusia yang detail. Bukti kedokteran dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup 1400 tahun lalu bisa mengetahui proses pembentukan janin dalam rahim dengan sangat detail, tanpa alat canggih seperti mikroskop atau teknologi kedokteran modern? Al-Quran memberikan jawaban yang luar biasa mengenai tahap-tahap penciptaan manusia dalam kandungan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, alaqah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudah. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Jika dibandingkan dengan ilmu embriologi modern, kita menemukan kesesuaian yang mencengangkan. Ilmuwan seperti Profesor Kate Moore, seorang ahli embriologi dunia, mengakui bahwa deskripsi dalam Al-Quran ini sangat akurat dengan perkembangan janin dalam rahim. Pada awalnya, janin berbentuk seperti segumpal darah yang melekat di dinding rahim, alaqah. Kemudian, terbentuklah jaringan daging dan tulang secara bertahap, sesuai dengan proses ilmiah yang kini dipahami dalam ilmu kedokteran. Pengetahuan ini baru bisa diketahui oleh manusia setelah ditemukannya mikroskop dan teknologi pencitraan janin. Tetapi bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengetahui hal ini tanpa alat apapun? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa ini adalah wahyu dari Allah. 7. Besi yang diturunkan dari langit, bukti ilmiah dalam Al-Quran. Besi adalah salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua peralatan, kendaraan,
dan teknologi modern menggunakan besi sebagai bahan dasar. Tapi tahukah kamu bahwa Al-Quran menyebut besi sebagai sesuatu yang diturunkan dari langit? Dalam surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, "Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia." Para ilmuwan menemukan bahwa unsur besi di bumi sebenarnya tidak berasal dari dalam bumi itu sendiri, tetapi dari luar angkasa. Penelitian astrofisika menunjukkan bahwa besi hanya bisa terbentuk dalam inti bintang raksasa yang mengalami ledakan supernova. Artinya, besi yang ada di bumi berasal dari luar angkasa dan tiba di bumi melalui tabrakan meteorit atau proses kosmik lainnya. Hal ini sangat menarik karena Al-Quran menggunakan kata diturunkan, anzalna, yang sangat sesuai dengan fakta ilmiah bahwa besi memang berasal dari luar angkasa. Tidak ada cara bagi seseorang di abad ke-7 untuk mengetahui bahwa unsur besi berasal dari bintang-bintang yang meledak di luar angkasa. Ini adalah bukti lain bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia, melainkan firman Allah yang Maha Tahu. 8 lebah dan sarangnya yang unik. Fakta biologi dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 68-69, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibangun manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan yang telah dimudahkan Tuhanmu. Dari perutnya keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir." Ada 2 fakta ilmiah luar biasa dalam ayat ini. Pertama, kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan dalam ayat ini berbentuk feminin, yang berarti bahwa lebah pekerja yang membuat sarang dan mencari makan adalah lebah betina. Fakta ini baru diketahui manusia setelah penelitian biologi modern menemukan bahwa lebah pekerja yang mengumpulkan nektar dan membangun sarang adalah betina, sementara lebah jantan hanya berfungsi untuk berkembang biak. Fakta kedua adalah bahwa madu memiliki berbagai warna dan mengandung manfaat kesehatan yang luar biasa. Ilmu medis modern membuktikan bahwa madu mengandung berbagai zat antibakteri, antioksidan, serta mampu menyembuhkan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengetahui bahwa lebah pekerja adalah betina dan bahwa madu memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa tanpa penelitian ilmiah? Jawabannya hanya satu. Ini adalah wahyu dari Allah. 9 fakta sidik jari yang unik. Identitas manusia dalam Al-Quran. Setiap manusia memiliki sidik jari yang unik. Bahkan orang yang terlahir kembar identik pun tidak memiliki pola sidik jari yang sama. Ini adalah salah satu keajaiban tubuh manusia yang digunakan sebagai identitas individu, bahkan dalam teknologi modern seperti biometrik dan forensik. Al-Quran telah menyebutkan fakta ini dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Ayat ini sangat menarik karena menyebut secara spesifik ujung-ujung jari manusia yang mengandung sidik jari unik. Sidik jari digunakan dalam identifikasi karena tidak ada 2 manusia yang memiliki pola sidik jari yang sama. Ilmu forensik baru menemukan fakta ini pada abad ke-19, padahal Al-Quran telah menyebutnya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin seseorang di abad ke-7 bisa mengetahui keunikan sidik jari tanpa penelitian ilmiah? Sekali lagi, ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia. 10. Cahaya di dasar laut yang gelap gulita. Ilmu oseanografi dalam Al-Quran. Jika kamu menyelam lebih dalam ke dasar laut, kamu akan melihat bahwa semakin ke bawah, semakin gelap suasana di sekitar. Bahkan pada kedalaman lebih dari 200 meter, cahaya matahari tidak bisa menembus lagi. Fenomena ini baru bisa dipahami setelah manusia memiliki teknologi penyelaman modern. Namun, dalam surat An-Nur ayat 40, Allah berfirman, "Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak, lagi, di atasnya, lagi, awan, gelap gulita yang berlapis-lapis. Jika seseorang mengeluarkan tangannya, hampir saja ia tidak dapat melihatnya." Ayat ini menggambarkan fenomena lautan dalam yang gelap gulita, serta adanya ombak di bawah permukaan laut. Penelitian modern membuktikan bahwa di dalam laut terdapat ombak bawah laut yang bergerak seperti ombak di permukaan. Ombak ini tidak terlihat dari atas,
tetapi berperan besar dalam pergerakan arus laut. Bagaimana mungkin seorang manusia tanpa teknologi bisa mengetahui fenomena ini? Jawabannya jelas. Al-Quran adalah firman Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dari sekian banyak fakta ini, mungkinkah Al-Quran hanya karangan manusia? Ataukah ini benar-benar firman Allah yang Maha mengetahui segalanya? Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar pendapatmu tentang bukti-bukti ini, dan dari mana kamu menonton. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.